Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugun Rusdianto dari kelas 7B Agribisnis. Baik, saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Untuk soalan pertama, jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku manusia yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan agraria artinya tanah, ladang, tanah pertanian, segala yang berkaitan dengan tanah. Jadi hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah yang bersumber pada hukum adat. Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat. Baik, untuk soal ketiga, hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut. Baik, yang pertama yaitu prinsip domisili, kedua ekspolitasi, ketiga diskriminasi, dan yang keempat dependensi. Selanjutnya soal keempat, sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak egindom. Sebagai hak milik sebagian diatur dalam pasal 570 buku 2 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan hak kepemilikan keperdataan atas tanah yang tertinggi yang dapat dipenuhi oleh seseorang. Yang kedua, hak erpats, hak benda yang paling luas yang dapat dibedakan atas benda kepada orang lain. Yang ketiga, hak gebruik adalah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi seorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dalam memakai apabila ada hasil sekedar buat keperluan sendiri beserta keluarga. Yang keempat, hak opsal merupakan hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas tanah orang lain. Selanjutnya soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Baik, yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpengaruh dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UU PA. Kedua, hak guna usaha. Untuk hak ini merupakan yang baru diciptakan Undang-Undang Pokok Agraria. Ketiga, hak guna bangun. Yang dimaksud dengan hak guna bangun tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang kelima, hak pengelolaan. Hak pengelolaan termasuk kepada hak yang bersifat sementara, juga disebut hak lainnya. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Baik, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksana pembangun guna meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Sementara untuk contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum, yaitu jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, dan lain-lain. Soal nomor 7, konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat.
Menurut Anda, apa saja penyebab terjadinya konflik agraria tersebut? Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya adalah penguasaan tanah serta perebutan sumber daya alam. Nah, untuk contoh konflik agraria, yaitu akibat dari adanya ketidaktersediaan atau ketidaksengajaan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Untuk soal yang terakhir, nomor 8, jelaskan ketertarikan antara performa agraria dengan kesejahteraan petani. Hubungan di mana performa agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturasi dalam hal pemilik tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilihan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.